Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam acara workshop kimia lingkungan ini. Di sini kami akan membahas mengenai polutan dioksin. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 12. Ada saya sendiri, Firman Faturrahman, ada Firman Muhammad Fikri, dan juga ada Mulyana Yusuf. Oke, langsung saja kita ke pembahasan mengenai apa sih itu dioksin. Dan pembahasan dioksin ini akan disampaikan oleh Mulyana. Mangga Mulyana. Baik, terima kasih Firman. Ini merupakan karakteristik dioksin. Dioksin itu merupakan penamaan dari suatu kelompok senyawa hidrokarbon. Dioksin itu juga merupakan polutan yang berasal dari limbah industri pemutihan pulp dan kertas. Dioksin itu termasuk ke dalam salah satu persistent environmental polutan atau next. Nah, berikut ini adalah nama-nama lain dari dioksin. Perlu diketahui sebenarnya dioksin-dioksin jenis ini kecuali PCBS ada di alam bukan karena polutan limbah bekas industri, tetapi disebabkan oleh aktivitas normal manusia pada umumnya. Silakan saya serahkan lagi kepada Firman Faturrahman. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya ada sumber dioksin. Sumber dioksin sendiri ini akan disampaikan oleh Firman Muhammad Fikri. Maka untuk Firman. Baik, selanjutnya yaitu sumber dioksin. Yang pertama, dioksin itu dapat dihasilkan oleh industri yang biasa dari proses insinerasi atau pembakaran plastik. Kemudian yang kedua, dioksin didapat dari pembuatan polyvinyl klorid atau PVC yang mana pada pembuatan ini melibatkan reaksi antara oksigen, karbon, dan klorin. Dalam reaksi ini juga maka dioksin akan muncul dalam sintesis ini. Kemudian yang ketiga, dioksin dihasilkan dari pembakaran sampah atau limbah yang dibuat dari PVC yang secara tidak sadar ini sering dilakukan oleh masyarakat. Kemudian yang keempat, dioksin ditemukan pada pembalut wanita karena pada proses pembuatannya yaitu dengan bahan baku yang berasal dari pulp kertas yang telah mengalami proses bleaching dengan menggunakan klorin atau disebut dengan proses KF. Klorin yang digunakan dalam proses KF ini akan bereaksi dengan lignin, yaitu zat dari kayu yang merupakan bahan baku dari pembuatan kertas yang kemudian membentuk senyawa beracun yaitu dioksin. Sekian, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, selanjutnya akan ada pemaparan dioksin. Nah, jadi tadi sudah dibahas karakteristik dan juga sumbernya gitu. Ada di mana aja sih dioksin. Nah, sekarang akan saya akan jelaskan mengenai pemaparannya. Untuk pemaparannya sendiri, ini ilustrasi yang kami temukan di salah satu referensi kami. Perlu diperhatikan di bagian bawahnya ya, itu kita langsung ke sana saja. Di sana ada kayak seperti tempat pembuangan. Nah, di laporan ini itu lebih ke fokus di kota Bangun sama kota Teropogo lebih. Jadi di sana ada pemanfaatan sampah plastik untuk dibakar. Nah, sayangnya masyarakat kita masih awam, jadi tidak tahu apa itu dioksin. Nah, dioksin di sini itu bisa terpapar lewat jalur udara gitu ya, atau lewat jalur unggas, seperti misalnya mikroplastik yang mengandung dioksin juga itu termakan oleh ayam atau unggas, kemudian hasil telurnya dimakan oleh kita sendiri gitu. Dan oke, ya ini tadi ya sumber pemaparan bisa inhalasi, bisa lewat pembakaran plastik. Kemudian selanjutnya ada di
bisa termakan juga gitu ketika terpapar dioksinnya juga. Misalkan dari kasus yang telur tadi. Nah ini adalah laporan dari dari referensi yang kami dapatkan. Kita bisa lihat ada kandungan PCDDS atau salah satu jenis dioksin dalam telur ayam gitu. Dari sampel telur ayam di kota Tropodo dan di kota Bangun dapat kita lihat kandungan paling tinggi gitu ada di kandungannya cukup tinggi 200 pikogram untuk telur gitu untuk kandungan dioksin dalam telur ayam. Jadi bisa dikatakan juga dari sini dioksin juga bisa masuk ke dalam tubuh kita lewat polutan dioksin bisa masuk ke tubuh kita lewat pangan. Oke, selanjutnya ada dampak pemaparan dioksin yang dijelaskan oleh Firman Muhammad Fikri. Baik, selanjutnya yaitu dampak akibat terpapar dioksin. Dampaknya yaitu dapat mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan, yaitu diabetes mellitus, kemudian gangguan jantung, kemudian acne, kemudian beberapa jenis kanker, kemudian abrasi gigi, kemudian penurunan produksi hormon testosteron, kemudian endometriosis, kemudian bisa juga menyebabkan penurunan sistem imun ya. Sekian, saya serahkan kembali kepada Bunda Teh. Oke, baik. Sekarang akan ada pencegahan. Nah, pencegahan di sini itu kami menemukan metode selective catalytic oxidation reduction. Metode ini itu ringkas untuk penjelasan lengkapnya ada di slide selanjutnya ya. Oke, ini tahap-tahapnya ada terdiri dari sebenarnya ada beberapa poin tapi ringkasnya seperti ini. Cerobong gas gitu ya. Cerobong gas ketil pembakaran plastik kita naikkan suhunya sebesar 100 derajat Celcius dari suhu awalnya dengan gas heat exchanger. Kemudian gasnya dialirkan ke reaktor yang mana di dalam reaktornya ada katalis gitu ya. Kemudian dari hasil reaksi katalis dengan gas ini akan menghasilkan senyawa yang tidak berbahaya seperti H2O, HCl dan karbon dioksida. Kemudian dari sini gas-gasnya itu akan dikeluarkan oleh internal flow fan. Dan kemudian hasil dari reaksi ini itu kita bisa lihat bahwa dioksin yang seharusnya masuk ke lingkungan secara nilainya besar bisa kita tekan sampai 97,24%. Oke, selanjutnya ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Mulyana. Enggak, Mulyana? Baik, terima kasih Firman. Baik, kesimpulan dari presentasi ini yaitu pada umumnya dioksin ini selalu dihasilkan dari proses pembakaran plastik atau insinerasi yang akan tetap ada di lingkungan dalam waktu yang lama. Hal inilah yang menyebabkan secara tidak langsung dioksin ini akan hidup berdampingan dengan manusia. Secara umum, dioksin ditemukan di udara dan di pangan. Dampak bila terpapar dioksin bisa mengakibatkan berbagai macam gangguan kesehatan. Penyebarannya itu dapat dari makanan yang dimakan dan inhalasi. Dalam pencegahannya bisa dilakukan dengan metode selective catalytic oxidation or reduction yang akan menghasilkan efisiensi inhibisi dioksin yang mencapai hingga 97,24%. Sekian dari saya dan saya kembalikan ke moderator Firman Fatur Rahman. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja ya pemaparan kami mengenai materi dioksin ini. Mohon maaf atas segala kesalahan teknis maupun non teknis yang kami lakukan secara tidak sadar. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.